Teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Cecilia Purba, NPM 2201020031. Di sini saya akan membuat video desain pembelajaran mengenai surat pribadi dan surat resmi untuk materi kelas 7 SMP. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita masuk pada materi surat pribadi dan surat resmi. Jadi surat itu tidak asing lagi untuk kita dengar. Jadi bisa kita lihat di sini, apa sih yang dimaksud dengan surat? Surat itu adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan di sini juga kita bisa lihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari surat tersebut. Kelebihannya itu di sini dicatat adalah surat itu dapat mencatat informasi lebih panjang, dan kekurangannya pesan yang kita terima atau balasan yang kita terima cukup relatif lama. Oke teman-teman, itu dari pengertian surat. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke dalam jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu ada dua. Yang pertama surat resmi, yang kedua surat pribadi. Jadi teman-teman, bisa kita lihat di sini, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi? Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi, yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Jadi teman-teman, meskipun dikatakan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku, bukan berarti kita menggunakan bahasa yang tidak sopan. Masih dalam bahasa naungan yang sopan. Jadi kan teman-teman, surat pribadi ini seringkali kita buat untuk keluarga, sahabat, teman, ataupun orang tua. Jadi sekarang kita masuk kepada pengertian surat resmi. Surat resmi itu adalah surat yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, ataupun individu yang memiliki kekuasaan resmi dan bertujuan untuk menyampaikan informasi perintah ataupun permintaan secara formal. Jadi misalnya nih, surat resmi ini biasanya itu jika OSIS ingin mengundang wali kota. Jadi itu mereka membuat surat resmi. Itulah yang bisa disebutkan surat resmi. Jika mereka OSIS itu mempunyai istilahnya perlombaan, entah sekolah. Jadi mereka mau mengundang. Jadi mereka menggunakan bahasa yang bagus juga untuk menyampaikan surat itu kepada wali kota. Oke. Sekarang kita lanjut kepada jenis-jenis surat pribadi. Teman-teman, bisa kita lihat di samping unsur-unsur atau surat pribadi dan surat resmi. Unsur-unsurnya di sini kan ada teman-teman, bahasa, isi, pengirim, kertas, ataupun jenis-jenisnya. Jadi teman-teman, ini harus kita catat atau ini hal yang sangat penting untuk kita pelajarin dalam surat pribadi dan surat resmi. Jadi sekarang teman-teman di sini ada, kita bisa lihat di samping itu kan teman-teman, unsur-unsurnya bahasa. Surat pribadi itu tidak baku atau lebih santai. Kan teman-teman, contohnya kita mau membuka salam lah kepada teman kita pada surat pribadi. Jadi itu kan biasanya kita bilang salam manis, hai, bagaimana kabarmu? Gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi lebih santai untuk kita mengirimkan informasi ataupun perasaan kita kepada teman-teman dekat kita. Jadi surat dinas itu bahasanya baku, formal, dan tegas. Jadi jika kita ingin mengirimkan surat itu kepada instansi, kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang lebih sopan, dan bahasa yang lebih formal. Selanjutnya itu isi. Jadi surat pribadi itu isinya lebih panjang. Kenapa? Karena kita menyampaikan perasaan kita kepada orang lain dan tidak ada yang bisa membatasi selain diri kita sendiri. Oke, lanjut kepada surat dinas. Surat dinas itu isinya singkat, padat, dan hormat. Jadi di surat resmi itu, di situ dibilang kan singkat tapi padat. Semua apa yang mereka tujukan, apa yang mereka ingin sampaikan kepada yang
pihak instansi tersebut, di situ sudah terurut dan secara hormat juga. Oke, lanjut kepada pengirimnya. Pengirimnya itu kan di surat pribadi kita bisa lihat teman-teman, individu ataupun seseorang. Berarti individu itu kita diri sendiri. Jadi surat dinas itu organisasi dan instansi. Kan seperti yang saya bilang, organisasi itu bisa dari OSIS, instansi contohnya ketika bawahannya bupati ingin menyampaikan sesuatu hal kepada gubernur, seperti itu instansi ataupun lembaga. Jadi selanjutnya itu ada di situ kan teman-teman, kita lihat kertas. Kertasnya beraneka ragam warna dan ukuran. Jadi kita terserah mau kertas binder. Tahu kan teman-teman, kertas binder itu berwarna-warna. Dan kalau surat dinas itu menggunakan kertas folio yang warna putih. Mungkin teman-teman pasti tahu itu kertas folio. Selanjutnya jenis-jenis. Jenis-jenis itu surat pribadi kekerabatan dan surat pribadi persaudaraan. Jadi lebih ke teman dekat kita. Serta surat dinas itu surat dinas permohonan, tugas, perintah, pemberitahuan dan undangan. Nah, undangan contohnya kita mengundang wali kota ke sekolah kita, contohnya pemberitahuan tentang dari camat ataupun dari kepala desa untuk camat, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur surat pribadi. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat struktur surat pribadi itu. Di sini kan teman-teman, yang pertama alamat dan tanggal surat, kedua salam pembuka, yang ketiga isi surat atau pendahuluan dan isi, 4 penutup surat, 5 salam penutup, 6 pengirim atau nama dan tanda tangan. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh supaya mudah untuk kita mengerti dari struktur surat pribadi. Jadi teman-teman bisa kita lihat dari contoh struktur surat pribadi tersebut. Di sini kan teman-teman dibuat Pontianak 21 Maret 2021. Bisa disebut dengan alamat dan tanggal surat. Apa sih? Di mana sih alamatnya? Pontianak. Tanggalnya apa? Tanggal 21 Maret 2021. Selanjutnya salam manis, yaitu salam pembuka. Jadi kan teman-teman, salam manis itu kan bahasa yang santai. Jadi hanya salam manis ini bisa kita gunakan hanya di surat pribadi, tidak boleh di surat resmi, karena salam manis ini di surat resmi tidak sopan. Oke? Di sini kita bisa lihat, "Hai Juwita, gimana kabarmu?" Dia menanyakan kabar kepada temannya. "Mengapa kamu moga-moga kamu selalu sehat ya. Aku di Pontianak juga sehat. Sudah lama nggak berjumpa." Dia menjelaskan, "Aku ingin bercerita kegiatanku." Berarti itu kan pribadi kita, kegiatan kita kepada kegiatan dia yang dia sampaikan kepada temannya. Berarti itu disebut dengan isi surat. Contohnya isi surat, bisa kita juga memberikan isi surat itu mengenai bagaimana kabarmu. Aku di sini ingin bercerita bagaimana di persekolahanku yang baru saat ini. Bisa juga, jadi dia menjelaskan di pertengahan surat tersebut. Selanjutnya penutup. Salam surat dariku. Lain waktu kita sambung lagi, aku tunggu balasan dari kamu. Itu disebut dengan penutup. Salam kangen sahabatmu. Salam penutup. Jadi salam kangen. Jadi bahasanya masih dalam bawahan santai. Nama dan tanda tangan. Di situ kan teman-teman tidak ada tantangannya, tapi itu tidak menjadi permasalahan. Tapi alangkah baiknya kita membuat surat pribadi itu ada tanda tangan kita juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur surat dinas. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini struktur surat dinas itu kan, yang pertama kop surat ataupun kepala surat, kedua nomor surat, ketiga perihal atau hal surat, keempat tempat dan tanggal surat, yang kelima alamat surat, yang keenam salam pembuka, yang ketujuh pembuka surat, yang ke-8 isi surat, 9 penutup, 10 salam penutup, 11 tanda tangan, 12 nama pengirim,
13 jabatan pengirim surat. Jadi teman-teman, struktur surat dinas ini lebih banyak. Bisa kita lihat pada contoh. Pada contoh struktur surat dinas. Di sini kan teman-teman, SMP Sinar Bangsa Jalan Perkutut dan 8 Kendari 084 998 11 1. Jadi teman-teman, di sini disebut dengan kepala surat atau kop suratnya. Selanjutnya itu kan teman-teman di sini nomor 9 strip SMPSB strip 8 strip 2020. Lampiran 1 berkas perihal permohonan disinfeksi. Jadi kan teman-teman situ nomor lampiran surat 9 itu artinya nomor urutan surat yang udah dibuat dari SMP itu. Baru SMP ini nama SMP yang ingin membuat surat itu. 8 ini diambil dari bulan. Bulan dari ini kita bisa lihat dari bulan dari tanggal surat itu. Itu kan angka Romawi 8. 2020 itu berarti tahun pembuatan surat tersebut. Oke, lampiran 1 berkas. Jadi teman-teman, satu berkas ini diartikan bukan 1 lembar, bukan 1 kertas, tapi masih ada lembaran-lembaran yang lainnya di belakang dari permohonan ataupun dari surat resmi tersebut. Perihalnya itu kan permohonan disinfeksi. Itu kan teman-teman 4 Agustus 2020 itu disebut dengan tanggal surat. Di sini kan teman-teman, yang terhormat Kepala PMI Kota Kendari, Jalan Gunung Baru 7 Kendari, disebut dengan alamat surat. Oke, dengan hormat berarti salam pembuka. Jadi teman-teman, tidak bisa kita buat di surat resmi itu kata-kata yang tidak baku. Jadi harus baku dan padat dan dengan hormat. Jadi teman-teman, selanjutnya ini kan dijelaskan terkait pandemi COVID-19, kami berencana melakukan disinfeksi di lingkungan. Jadi isinya inilah, di sini kan teman-teman jelaskan kan, hari, tanggal, tempat acara. Jadi hari tanggal ini sudah pas sama tempat acaranya. Jadi harus huruf kecil dari hari, tanggal, tempat acara. Jadi itu harus menggunakan huruf kecil. Terus dibuat tadi di sini, kenapa tidak dibuat kepada dengan hormat ataupun kepada yang terhormat? Kan di sini kan tidak ada dibuat kepada yang terhormat. Kenapa? Karena jika kita ingin mengirimkan surat resmi kepada instansi ataupun lembaga, kan di surat itu ada di depan surat itu nanti kan ada amplop. Jadi depan amplop itu sudah diberitahukan kepada yang terhormat. Jadi kita tidak usah membuat di dalam surat dinas ini karena itu sudah bertele-tele. Oke, lanjut. Kita kepada atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Itu penutup surat. Jadi teman-teman, kita harus mengucapkan terima kasih dalam surat dinas. Karena kita akan mengirimkan ini kepada lembaga atau instansi yang berwenang. Oke, selanjutnya hormat kami. Kan nggak mungkin kan dibuat salam manis. Tidak mungkin, karena itu tidak baku. Bahasanya itu tidak baku. Jadi harus hormat kami. Baru kepada Kepala SMP Sinar Bangsa. Tanda tangan Laode Sadikin. Kan situ nama pengirim, jabatan, dan tanda tangan. Jadi nama yang mengirimkan ini harus dilengkapi dengan di belakangnya ini kan teman-teman di sini MPD. Jadi harus dibuat gelarnya di belakang, berlebih jelas siapa yang mengirimkan surat tersebut. Oke teman-teman, sekian dari hasil yang bisa saya sampaikan mengenai surat pribadi dan surat resmi. Semoga video desain pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Baik,
Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.